Bank itu hanya dihadiri beberapa pihak dan membawa proposal usulan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas di daerah kita. Saya minta Musrembang kali ini kita juga menuangkan pokok-pokok pikiran kita dari desa, dari tempat kita tinggal di kecamatan. Jika ada satu permasalahan, saya meyakini Bapak Ibu kita semua tahu solusinya. Tetapi kemudian jika solusi ini hanya semata-mata disandarkan kepada anggaran yang ada dari pemerintah kabupaten atau APBD, maka kita menjadi semacam kurang kreatif. Di posisi kondisi keuangan kita hari ini yang saya mau laporkan pada kita semua, Bapak Presiden mengeluarkan Impres 1 tahun 2025 yang isinya adalah efisiensi anggaran. Saya laporkan Kabupaten Buol kita terkena efisiensi sebesar 85 miliar lebih dan hampir 95%-nya adalah pemotongan di sektor infrastruktur. Sisanya anggaran yang ada untuk membayarkan gaji, kemudian untuk mengisi ruang-ruang mandatori dari pusat yang telah ditentukan penggunaannya. Ada earmark, ada DAK penentuan dan seterusnya. Jadi secara fiskal hari ini kita masuk di posisi yang tidak bisa terlalu banyak untuk berhayal atau membuat rencana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Apalagi itu terkait masalah infrastruktur. Tetapi saya meyakini sejak Musrembang beberapa saat yang lalu, mulai dari Palele Barat, Gadung dan Gunobogu, hampir semua masukan dan usulan itu terkait masalah perbaikan, pembuatan atau pengadaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur. Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua yang saya hormati, pada saat Bapak Presiden memberikan Impres 1 kepada semua daerah, semua kementerian dan lembaga, beliau juga membuka peluang kepada setiap daerah untuk kreatif mengelola dan mengolah sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya menjadi pendapatan asli daerah. Untuk itu kemudian saya mau menyampaikan dan mengingatkan kita kembali bahwa saya dengan Pak Wakil pada saat berkampanye keliling-keliling 108 desa, 11 kecamatan, kami punya janji politik. Alhamdulillah hari ini atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas kesediaan Bapak Ibu pada saat mencoblos itu, mau tidak mau hari ini kami telah dilantik tanggal 20 Februari oleh Bapak Presiden di istana sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu saya meminta kepada kita semua, sudahi pertikaian, sudahi semua urusan masalah yang telah berlalu. Bagi yang ada di barisan kami, tidak usah sombong dan pongah, karena ini semua amanah dan titipan. Bagi yang kemarin tidak ada di bagian kami, ayo bergabung, kita jadi satu keluarga, keluarga besar Kabupaten Buol. Saya bergerak kemana-mana tempat, mulai tiba saat penjemputan, datang ke beberapa tempat, berfoto masih ada yang begini-begini. Saya bilang sudahi, tidak ada lagi begini-begini. Kalau mau begini, jempol untuk Buol, jempol untuk Bokat, jempol untuk kita. Jadi jangan lagi fotonya begini, jangan ya. Kalau mau begini tidak apa-apa, dada, ini kebiasaan kita. Kalau mau foto untuk Buol, cukup jempol. Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua yang saya hormati, program nasional yang diminta oleh Bapak Presiden untuk bantu disukseskan di daerah, termasuk di Kabupaten Buol kita, pertama adalah makan bergizi gratis. Saya hitung-hitung kemarin Buol kita ini yang akan diberi makan tuh lebih dari 10.000 orang. Lebih. Tapi pastinya saya belum tahu, nanti saya minta Pak OPD tertentu atau Bapak Ibu OPD coba kasih saya datanya.
Klausulnya mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, dan ini akan masuk ke area ibu-ibu yang hamil. Hitung-hitungan bisa di atas 10.000. Kalau satu anak sama dengan 10.000 satu kali makan, atau satu orang 10.000 satu kali makan, maka Kabupaten Bohol kita akan ketambahan sekitar 100 lebih miliar setiap tahun. Bedanya, transfer daerah kita di efisiensi sebesar 85 miliar langsung dipotong infrastruktur. Tetapi di sisi yang lain pintunya dibuka oleh Bapak Presiden untuk mensukseskan makan bergizi gratis. Anggarannya masuk ke Bohol lebih 100 miliar. Cuman alurnya yang beda. Jika APBD transfer dari pusat masuk ke kas daerah dan dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai pengguna anggaran, dibantu oleh para OPD sampai ke tingkat desa. Nah, kalau makan gizi gratis tidak, anggarannya dari Kementerian Keuangan masuk ke Badan Gizi, kemudian tiba di yayasan penerima. Yayasan penerima kemudian mulai menggunakan anggaran tersebut untuk mempersiapkan dan melakukan kegiatan makan gizi gratis. Apa sektor yang akan hidup di daerah kita? Kemarin kita cek, oh pilah-pilah, berarti di Paleleh mungkin ada sekitar 1 atau 2 yayasan. Dan seterusnya, ada beberapa yayasan. Jika kemudian di daerah kita atau daerah terdekat kita ada yayasan yang sama sebagai pengelola, maka daerah tersebut pasti dan mau tidak mau diminta untuk kreatif menggerakkan roda ekonominya, mulai dari tanaman hortikultura, tanaman tumbuh-tumbuhan buah-buahan, kemudian semacam persiapan lauk pauk, ikan, ayam, telur, sayur, dan seterusnya.